Tukang parkir ilegal. Anggap aja video ini adalah ajakan ke teman-teman. Kalau seandainya tukang parkir ilegal itu tidak bisa dibasmi oleh pemerintah, tidak bisa dibasmi oleh masyarakat setempat, ya karena biasanya memang yang jadi tukang parkir ilegal adalah masyarakat setempat yang sedang cari makan karena pengangguran. Aku kasih contoh aja nih. Di tempat aku tinggal sekarang ini, di daerahnya, itu banyak usaha. Coffee shop, Indomaret, Alfamart, berdampingan, apalagi tempat makan, baik dari yang paling murah sampai yang paling mahal di sini ada. Pas itu sekeliling. Kenapa rame? Apapun yang mereka jual itu rame. Coffee shopnya, tempat makannya rame. Orang yang parkir nyaman. Kenapa? Karena di sini tidak ada tukang parkir. Di sini, dimanapun kendaraan kita berpijak, gratis. Jadi ketika kita mau berangkat ke tempat itu, kita ngerasa happy karena kita mikirin nggak akan ngeluarin uang lagi, ya nggak akan berurusan lagi dengan orang-orang yang sebenarnya nggak kerjaan dia itu. Terus bang, aku juga bisa mundur tanpa kau bilang terus. Apalagi kau ilegal. Kita nggak pusing lagi harus nyiapin uang cash. Biasanya kan kita kemana-mana soalnya nggak punya uang cash zaman sekarang ya. Aku salah satunya orang yang hampir tidak pernah punya cash. Kemana-mana sekarang QRIS, tempat makan, nasi padang murah, nasi padang mahal, sekarang udah bisa QRIS. Ada atau tidaknya tukang parkir, itu juga menentukan laris atau tidaknya sebuah usaha, percayalah sama aku. Kalau ada tukang parkir, misalnya kita bilang supermarket lah ya, supermarket, Indomaret, Alfamart gitu. Kalau ada tukang parkir di situ, pasti kita malas datang ke situ. Pasti malas. Karena belum belanja udah kena 2.000, ya kan? Kadang-kadang di Medan ada yang 3.000, kalau tempat wisata ada yang 5.000. Kayak di Medan yang baru-baru ini terjadi. Parkir motor 5.000 coy. 5.000 parkir motor. Kalian bayangin, siapa yang bikin peraturan parkir motor 5.000? Hah? Dan ada yang mau bayar tuh ada demi ke satu tempat. Yang padahal, wah, aduh, ada yang mau bayar parkir motor 5.000. Nggak komplain dia. Nggak tahu karena takut ribet atau takut sama orang ya. Akhirnya dia nggak komplain. Aku ya, semoga kalian juga ngelakuin ini demi membasmi tukang parkir ilegal yang seharusnya tidak di situ. Kalau memang dia tukang parkirnya resmi, legal ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ilegal bro, ilegal. Indomaret, Alfamart yang kadang-kadang jelas bikin peraturan dengan spanduknya parkir gratis. Tiba-tiba kena jebak ya kan. Datang awak naik motor, naik kereta, keluar dia. Sap, sini aja bang, katanya. Iya, perasaan parkir gratis. Ya akhirnya aku sebisa mungkin, seberusaha mungkin, kalau lagi naik mobil, aku tidak akan berhenti di Indomaret atau Alfamart yang ada tukang parkirnya. Yang kedua, kalau bisa, kalau Indomaretnya dekat, aku berusaha tidak naik kendaraan. Supaya yang tidak berhak mendapatkan uang, tetap tidak berhak mendapatkan uang dari cara-cara ilegal. Kita tahu, sebenarnya gini, bukan hanya semata-mata mempermasalahkan soal tukang parkir ilegal. Semakin banyak atau semakin sering atau semakin mau kita dengan secara tidak sadar atau secara sadar kita menormalisasikan parkir ilegal itu, semakin sering kita menormalisasikan parkir ilegal itu, mafia semakin kaya. Kenapa aku bilang mafia semakin kaya? Karena mereka yang dapat uang parkir itu nyetor ke mafia-mafia, ke ketua-ketuanya, ke atas-atasnya. Mereka nyetor itu bro. Paling sama mereka cuma berapa? Mereka nyetor ke ketua-ketuanya.
Itu mafia-mafianya yang ngerasa lahan itu, lahan pinggir jalan itu dari ujung ke ujung, itu punya dia sampai akhirnya orang harus bayar ke dia kalau parkir di situ. Kan logikanya di situ. Kenapa kita harus parkir? Bayar. Kita parkir di depan usaha orang. Ya, kita parkir di depan usaha orang. Orang itu udah bayar sewa atau bahkan udah beli ruko itu untuk buka usaha. Kita parkir di lahan dia. Tapi kita bayar ke orang lain. Coba. Iya, jadi itulah. Anggap aja, oke lah, anggap aja ini ajakan untuk teman-teman semuanya bahwasannya usahakan jangan naik motor kalau kalian pergi ke Indomaret, Alfamart, atau ke tempat usaha lainnya kalau itu masih memungkinkan untuk jalan kaki. Usahakan jangan naik motor. Yang kedua, untuk membasmi tukang parkir ilegal ini, supaya yang jadi tukang parkir ilegal ini mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi, ya, itu sisi positifnya. Jangan, kalau kalian lagi naik motor atau naik mobil, jangan pernah berhenti di Indomaret, Alfamart, atau tempat usaha yang ada tukang parkirnya. Kalau kalian nggak rela bayar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Aku nggak rela. Jadi wajar ya. Aku tidak berhenti di tempat usaha atau supermarket atau apapun itulah, coffee shop dan segala macam, yang tukang parkirnya ilegal. Itu alasannya kenapa aku selalu, contohnya ya, misalnya ngopi, selalu ngopi di Kopinako, ya kan, di Kopinako Monas, karena di sana jelas ada pelang parkirnya, maksudnya ada pintu masuknya, bayar pakai kartu gitu. Mereka bayar pihak ketiga untuk mengelola parkir. Itu resmi, tidak ilegal. Hilang pun bertanggung jawab. Gitu loh. Itu. Yang ngerinya ini kalau tukang parkir ilegal, dia sudah hilang, tidak bertanggung jawab, tapi mau uangnya. Itu dia. Dan yang terakhir, yang paling harus kalian ingat adalah tukang parkir itu membayar uang yang dia terima, menyetor uang yang dia terima dari satu harian dia parkir, itu ke atasannya. Atasannya itu, ya, mafia. Mafia makin kaya, budaknya tetap miskin. Jadi untuk menyelamatkan nasib para tukang parkir ilegal dan menyelamatkan keuangan kita yang meskipun tidak seberapa tapi terlalu sering dan bikin kita nggak nyaman, serta menyelamatkan usaha-usaha orang di luar sana yang tidak kedatangan customer karena customernya tidak mau ada tukang parkir ilegal, mari kita basmi sama-sama parkir ilegal.